Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Dita Ulpiana, mahasiswi semester 5 Hubungan Internasional Universitas Mataram, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam resolusi konflik. Salah satunya adalah diplomasi preventif. Nah, apa sih itu diplomasi preventif? Diplomasi preventif merupakan diplomasi yang dilakukan untuk menciptakan suatu perdamaian dan menghindari yang namanya terjadinya konflik. Nah, diplomasi preventif ini dilakukan dengan cara memfasilitasi suatu dialog untuk membangun usaha rekonsiliasi. Diplomasi preventif ini pertama kali lahir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB yang bernama Hammarskjöld. Nah, menurut The United Nations Agenda for Peace, bahwa diplomasi preventif ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak yang berselisih. Nah, untuk mencegah perselisihan tersebut agar tidak menjadi sebuah konflik, maka dilakukan beberapa cara rekonsiliasi. Nah, diplomasi preventif ini digunakan sebagai resolusi dari konflik berskala besar melalui mediasi, negosiasi, dan juga peacekeeping. Mediasi di sini adalah menghadirkan pihak ketiga sebagai suatu mediator, sedangkan peacekeeping merupakan suatu persetujuan semua pihak yang melibatkan kehadiran khususnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan yang namanya konflik di antara kedua belah pihak. Nah, diplomasi preventif ini menggunakan jalan damai untuk menyelesaikan masalah seperti yang tadi, yaitu mediasi, negosiasi, dan juga peacekeeping. Nah, diplomasi preventif ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari diplomasi preventif ini terdiri dari diplomasi preventif ini dianggap dia itu efektif untuk menyelesaikan terjadinya konflik. Kenapa? Karena di dalam diplomasi preventif itu adanya sebuah peran mediator yang bisa mencegah terjadinya konflik yang berkepanjang. Nah, diplomasi preventif ini juga mampu mengurangi terjadinya konflik yang bisa memicu terjadinya perang. Akan tetapi, di samping memiliki kelebihan, diplomasi preventif ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu adanya rasa ketidakpercayaan antar negara yang berkonflik, sehingga muncul anggapan bahwa perdamaian itu sulit dicapai. Rasa ketidakpercayaan ini muncul karena adanya pihak ketiga, di mana salah satu pihak menganggap bahwa pihak ketiga ini akan berpihak pada salah satu pihak. Nah, namun di sini kehadiran mediator atau pihak ketiga itu tidak akan berpihak pada salah satu pihak. Nah, menurut perkembangannya, setelah Perang Dunia dan juga Perang Dingin atau pra dan pasca Perang Dingin terjadi, diplomasi preventif ini mengalami pergeseran yang bermula dari diplomasi preventif tradisional menuju ke diplomasi preventif kontemporer. Nah, apa sih itu diplomasi preventif tradisional? Diplomasi preventif tradisional ini dia itu melibatkan yang namanya isu-isu militer di dalamnya. Misalnya pada krisis Suez di mana terusan Suez itu dinasionalisasikan oleh Mesir pada saat itu, yaitu Presiden Gamal Abdul Nasser menasionalisasikan terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956. Nah, hal yang dilakukan oleh Mesir tersebut mendapat
klaim atau ketidaksetujuan dari beberapa negara yang mempunyai kepentingan di terusan Suez seperti Inggris, Perancis, dan juga Israel. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1956, Israel menyerbu Mesir dengan tujuan untuk menduduki yang namanya Gurun Siani hingga terusan Suez. Akhirnya, pergolakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Mesir dan juga Israel tersebut mendapat perhatian dari PBB, sehingga PBB pada saat itu mengirim pasukan perdamaian untuk meredakan konflik yang terjadi antara kedua negara. Nah, pasukan perdamaian yang dikirim PBB pada saat itu salah satunya peran dari pasukan perdamaian yang dikirim oleh Indonesia yang bernama pasukan Garuda. Nah, selain dari contoh diplomasi preventif tradisional, kita beralih ke diplomasi preventif kontemporer saat ini. Nah, apa sih itu diplomasi kontemporer? Diplomasi kontemporer itu merupakan suatu diplomasi yang isu-isu di dalamnya itu menjadi lebih kompleks lagi. Artinya dia itu tidak hanya melibatkan isu-isu militer lagi. Nah, contoh dari diplomasi preventif kontemporer ini pada kasus kepemilikan senjata nuklir Ukraina. Nah, pada tahun 1991 Amerika Serikat berusaha dia untuk menyingkirkan yang namanya senjata nuklir dari Uni Soviet yang berada di tanah Ukraina. Nah, hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini mendapat persetujuan dari Presiden Uni Soviet pada saat itu, yaitu Presiden Kravchuk. Nah, akan tetapi Ukraina pada saat itu tidak setuju dan terus menghindari untuk meratifikasi yang namanya Perjanjian START 1 yang merupakan bagian dari Protokol Lisbon. Pada tahun 1993, Ukraina ini terus mendapatkan tekanan dari internasional. Nah, sebagai upaya preventif agar Ukraina itu tidak menggunakan nuklirnya untuk hal-hal yang mengganggu perdamaian dunia atau perdamaian internasional, maka Amerika Serikat dan juga Uni Soviet berusaha melakukan suatu yang namanya diplomasi dengan pemimpin Ukraina. Nah, diplomasi yang dilakukan pada saat itu adalah diplomasi preventif. Namun, Ukraina masih saja tidak setuju dan tidak juga meratifikasi yang namanya START 1 walaupun sudah diberikan dana bantuan sebesar 400 juta dolar dari Amerika Serikat dan juga 1 miliar dolar dari Uni Soviet untuk melakukan denuklirisasi. Nah, akhirnya pada bulan Februari 1994, Ukraina menyetujui yang namanya instrumen START 1 dan pada bulan Juni 2020, pasca KTT Washington, Ukraina akhirnya benar-benar melepaskan yang namanya kepemilikan senjata nuklirnya. Nah, disinilah dilihat bahwa keberhasilan dari diplomasi kontemporer pada saat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Maisa Dita Ulpiana, undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.